Ini adalah Honda CR-V generasi ketiga. Dan waktu dia baru keluar dulu, itu dia benar-benar populer banget. Dan dia emang jadi salah satu SUV monokok yang bikin SUV jadi populer banget di Indonesia sampai sekarang. Nah, tapi kalau kalian pengen beli CR-V Turbo yang baru, itu harga udah di atas 500 jutaan dan artinya kalian harus jadi orang kaya buat bisa beli mobil itu. Tapi nggak buat yang satu ini, karena dia harganya udah bahkan di bawah low MPV atau udah di bawah 200-an juta rupiah. Dan dia masih punya interior yang tergolong mewah, punya eksterior yang tergolong tangguh, dan punya mesin berkapasitas besar. Dan buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Honda CR-V. Satu, CR-V generasi ketiga. Yang kalian lihat ini adalah CR-V generasi ketiga yang punya kode bodi RE. CR-V ini mulai dijual di Indonesia di tahun 2007, dapat facelift di tahun 2010, kayak grill yang sedikit beda, bumper baru, fitur-fitur baru dan fitur safety baru, kayak misalnya stability control, dan facelift terakhir di tahun 2012 yang sangat minor sebelum ganti ke generasi keempatnya di tahun yang sama juga. Dari tahun 2007 ke 2012 itu semuanya cuma ada 3 varian, 2.0 manual, 2.0 automatic, dan 2.4 automatic. Nah, yang kita videoin ini adalah CR-V RE yang pertama masuk ke Indonesia ya, yang varian tertingginya CR-V 24 tahun 2007. Dua pilihan mesin. CR-V generasi ini ada 2 pilihan mesin yang 2000cc dan 2400cc. Yang mesin 2000cc SOHC, kode mesinnya disebut R20, dan ini basis mesinnya masih sama loh kayak mesin yang dipakai di CR-V 2000cc yang sekarang. Tenaganya 148 HP dan torsinya 190 Nm. Pilihan transmisi yang 2000cc ada manual 6 percepatan dan otomatis 5 percepatan. Sedangkan yang kita video ini pakai mesin 2400cc DOHC berkode K24. Tenaganya cukup besar nih, 168 HP atau 170 PS, dan torsinya pun lumayan, 218 Nm. Tenaga yang not bad buat sebuah mobil 13 tahun yang lalu. Pilihan transmisinya cuma otomatis 5 percepatan, dan semua CR-V Gen 3 yang masuk Indonesia adalah penggerak roda depan ya. 3. Eksterior mulai modern. CR-V generasi ketiga ini adalah pertama kalinya CR-V pakai garis basa yang membulat dengan lekukan tajam, alias bodi yang kelihatan modern dibanding generasi 1 dan 2 yang mengotak banget. Yes, alias ini ngebikin wujud CR-V generasi ketiga ini jadi SUV perkotaan yang kemudian dipakai terus sampai generasi 5 sekarang. Buat ngebedain apakah ini versi 2007, 2010, atau 2012, paling gampang caranya tinggal lihat grillnya aja. Kalau grillnya pakai satu bilah yang tebel banget kayak gini, itu berarti yang tahun 2007 sampai 2010 awal. Kalau grillnya kayak dibelah 2 garis chrome tipis kayak gini, itu berarti yang facelift tahun 2010. Kalau grillnya 1 garis chrome di bawah dan di tengahnya ada piano black, itu berarti yang tahun 2012. Lampunya sama yang tahun berapapun dan masih kelihatan modern sampai sekarang karena udah dikasih proyektor kayak gini. Nice. Sedangkan bumper bawahnya yang tahun 2007 sampai 2010 punya bagian bawah berwarna abu-abu tua paling besar kayak gini ya. Dan fog lampnya ada di dalam bumper hitamnya. Sedangkan yang facelift 2010 bagian sewarna bodinya jadi tambah besar dan fog lampnya jadi masuk ke bumper yang sewarna bodi. Sedangkan yang 2012 bagian bawahnya jadi warna abu-abu yang lebih terang. Detail lampu depannya masih full halogen ya, tapi yang lampu besarnya pakai proyektor aja. Sampingnya yang jadi ciri khas CR-V generasi ketiga ini adalah kaca pilar C-nya yang menukik tajam. Dan ada garis bodi horizontal memanjang dari belakang sampai ke depan di bawah handle pintunya. Handle pintunya sendiri udah dilapis chrome. Spion tengahnya dan pilar A-nya sewarna bodi. Dan udah ada lampu seinnya nih. Sedangkan bagian bawahnya dikasih cladding hitam kayak di depannya. Dan velgnya semua varian dan semua tahun pakai 17 inci ukurannya. Modelnya aja yang beda-beda. Yang tahun 2010 facelift kayak gini. Belakangnya bagian yang paling membulat dan jadi pertama kalinya CR-V kehilangan konde alias ban serep di belakang. Ciri khas lampu belakang yang memanjang horizontal masih dipertahankan di belakang sini. Dan buat ngebedain bagian belakangnya yang pertama dan yang facelift, yang tahun 2007 sampai 2010 reflektornya ada di bagian cladding plastik hitamnya. Sedangkan yang facelift 2010 ke atas ada di bumper yang sewarna bodinya. Lampu belakangnya full halogen.
4. Interior tetap mewah. Yang kita senang dari CR-V ini adalah interiornya. Somehow, Honda berhasil ngebuat kabin SUV ini tetap kelihatan mewah meskipun umurnya udah lebih dari 1 dekade. Well, kombinasi warna beige dan hitam gini emang gampang buat ngebikin kabinnya kelihatan mewah plus lega juga. Catatannya, tentu selama pemiliknya sebelumnya harus rajin ngebersihin warna beige di dashboard dan di joknya ya. Yang panel di tengah dashboard ini dan di door trim beda-beda ya di model pertama, di facelift dan facelift kedua. Ada yang abu-abu dan yang di facelift terakhir udah pakai wood panel. Bentuk door trim yang ada pegangan tangannya gini juga termasuk menarik nih. Yang bikin unik juga adalah tuas transmisinya yang nempel sama dashboardnya dan ngebikin bagian bawahnya jadi kerasa luas. Dan konsol tengah ini sayangnya emang cukup rendah ya, jadi nggak bisa buat dijadiin sandaran tangan. Tapi minimal ngasih kesan yang lebih lega dan jadi banyak kompartemen di bawahnya. Dan untungnya jok driver dan penumpang depan udah dikasih armrest yang bisa dinaik turunin nih, jadi tetap bisa sandarin tangan di tengah. Joknya khusus yang varian 2400cc udah dilapisin kulit warna beige kayak gini. Masih bagus atau enggak kulitnya ya tentu tergantung perawatan pemilik sebelumnya. Sedangkan khusus yang facelift terakhir di tahun 2012, varian 2000cc juga udah dapet jok kulit. Oh, dan tentunya nggak kayak CR-V sekarang yang varian tinggi yang udah 7-seater. CR-V yang lama ini masih 5-seater ya. Tapi emang sayangnya di belakang sini nggak dapet tambahan ventilasi AC buat penumpang belakang. Pemakaian bahan hampir semuanya masih plastik sih ya, kecuali yang buat sandaran tangan di pintu sini udah dilapis kulit. Dan setirnya yang varian 2.4 juga udah dilapis kulit kayak gini. Detail lainnya di dalam kabin, spion tengahnya pakai day and night manual standar, sedangkan sun visornya yang varian 2.4 udah dikasih card holder gini. Dan semua varian dapat vanity mirror yang bisa ditutup buka gini tapi nggak ada lampunya. Buat lampu kabin di depan ada 2 kayak gini ya, dan ada 1 lampu LED warna biru yang nerangin ke bawah semacam ambient lighting. Dan di tengah ada 1 lampu lagi. 5. Konfigurasi jok. Pintu depannya tergolong berat dan napak ke dalamnya masih lumayan rendah ya. Kas-kasnya SUV monokok lah, nggak terlalu tinggi jadi gampang masuknya. Nah, pas sudah di dalam joknya langsung berasa empuk nih, nice. Sedangkan posisi duduk by defaultnya tergolong lumayan tinggi. Pengaturan jok yang tahun 2007 ini masih manual, yang driver tentu ada pengaturan ketinggian ya. Sedangkan penumpang depan slide dan recline aja. Kalau yang facelift, sisi driver udah dapat elektrik pengaturannya. Posisi headrestnya udah tergolong lumayan ergonomis nih. Jadi kalau kita nyetir sambil sandaran, kepala kita nggak ngedanga ke belakang. Dan kayak yang tadi kita bilang, karena tuas transmisinya di dashboard, jadi ngasih feel bagian tengah sini yang lega. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit ya, jadi empuk. Dan yang di tengah ada armrest yang bisa dinaik turunin dan empuk juga. Sedangkan setirnya, selain tilt, udah bisa teleskopik juga. Mantap, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang masih berat nih, dan yang keren, kebukanya lebar banget, hampir 90 derajat. Joknya tentunya lebih tinggi dibanding di depan ya, dan dudukannya masih sedikit rendah sih, tapi buat orang yang di bawah 170 cm, udah pas banget lah sudut pahanya. Ruang kakinya masih termasuk luas, tapi yang keren adalah, ini ternyata joknya bisa digeser maju mundur, padahal di belakang udah nggak ada jok lagi loh. Paling mentok ke depan ruang kakinya segini, dan paling mentok mundur segini. Nice, ruang kepalanya masih tergolong sangat lega. Nah, jok ini juga sudut iklannya bisa diatur pakai tuas di atas sini ya. Dari paling tegaknya segini dan paling rebahnya segini. Dan ini buat ketiga penumpangnya ya bisa diatur beda-beda. Dan headrest adjustable-nya juga lengkap di ketiga titiknya. Sedangkan buat sandaran tangan di pintu juga ada dilapis kulit kayak gini. Mantap. Kalau mau duduk bertiga, kaki kita harus ngelangkah dan ngelipat dulu. Soalnya ada konsol tengah yang mundur banget. Tapi enaknya lantainya rata banget nih. Jadi kaki kita bisa bebas di mana aja. Dudukannya sedikit lebih tinggi ya dibanding kiri kanannya dan masih empuk. Sedangkan buat sandarannya sedikit lebih keras. Tapi karena di tengah pun udah ada headrest adjustable, jadi masih bisa duduk buat orang dewasa. Tapi emang seatbeltnya masih 2 titik ya di tengah sini. Yang enak bisa dijadiin armrest kayak gini nih di tengahnya. Nice! 6. Safety cukup lengkap. Buat sebuah mobil yang umurnya udah lebih dari 1 dekade, sebenarnya fitur safety CR-V generasi ketiga ini termasuk jempolan loh. Semua CR-V RE, mau yang varian manapun dan tahun berapapun, udah dapet dual airbags di depan. Ada rem depan cakram ventilasi, rem belakang cakram, sistem rem udah ada ABS dan EBD dan udah ada brake assist juga. Dan kuncinya juga udah dapet immobilizer. Nah, kalau kalian ngincer yang ada stability controlnya, itu baru mulai ada di varian facelift 2010 dan di varian tinggi 2400cc aja. Sisanya kayak sensor parkir dan kamera mundur emang belum ada. Tapi emang fitur itu belum populer di tahun-tahun dulu dan nambahinnya sekarang juga termasuk murah kan? 7. Fitur oke di zamannya.
Emang nggak sampai kayak CR-V Turbo sekarang yang ada sunroof plus bagasi elektrik dan layar sentuh raksasa. Tapi buat mobil 13 tahun yang lalu, fitur CR-V ini masih termasuk not bad lah di zamannya. Yang paling kita suka, instrumen clusternya ini. Selain ringnya yang biru, MID-nya juga tergolong cukup gede dan lengkap nih di zamannya. Masih monokrom memang, tapi udah ada indikator pintu individual, temperatur luar, konsumsi BBM real time yang standby terus di atas, indikator gigi, konsumsi rata-rata dan sisa jarak berkendara dari trip meter A, konsumsi rata-rata dari trip meter B, dan bisa naik turunin brightness. Oh, yang versi facelift, warna layarnya jadi biru ya, kalau di sini kan hitam. Udah ada spion lipat elektrik juga buat semua varian. AC-nya, yang varian 2400cc udah dual zone auto climate control nih, alias suhu penumpang depan kiri dan driver bisa dibedain. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Ada heaternya juga. Ada defogger kaca belakang, dan ada defroster kaca depannya, dan tentunya buat arahin angin ke kaki. Head unit layar sentuh ini tambahan ya, soalnya di model 2007 sampai 2010 semua head unitnya masih belum berlayar sentuh. Tapi kita yakin mayoritas pemiliknya juga udah ngeganti sih jadi sistem yang lebih modern. Karena full dari 2007 sampai 2012 head unit bawaannya pakai sistem aftermarket semua. Yang kita suka juga, di atas sini ada kaca cembung buat ngelihat ke seisi kabin nih. Jadi lebih enak kalau mau ngomong sama orang di belakang, nggak usah nengok-nengok lagi ke belakang dulu. Dan kalau dipencet lagi, jadi tempat kacamata deh. Sisanya termasuk fitur-fitur sangat standar, kayak kaca yang auto up down cuma sisi driver doang, lampu belum otomatis, tapi switch fog lampnya udah terintegrasi di sini. Wipernya ada intermittent non-variable, ada power outlet satu di depan sini, dan satu lagi di bagasi. Dan udah gitu aja. Belum ada hal kayak tombol kontrol audio di setir, nyalain mobil juga masih putar kunci standar. Tapi hal-hal ini masih termasuk normal lah di tahun 2007 dulu. Oh, kalau kalian mau yang ada jok driver elektrik, pilih yang facelift 2010 ke atas ya. Udah dapat fitur itu soalnya. 8. Bagasi dan storage. Buat buka bagasinya CR-V unik nih, handle pintunya bukan di atas sini, tapi yang ada lubang di bawah sini nih. Dan udah berupa tombol ya, bukan handle fisikal. Bagasinya tentunya masih manual, normal di zaman ini. Yang enak bibirnya mengotak banget nih, dan termasuk lebar. Dan lantai ini juga tergolong cukup rendah dari tanah, jadi enak buat angkat barang berat. Nah yang unik, bagasinya CR-V lama ini dibagi jadi dua bagian ya, atas dan bawah kayak gini. Dan ini beda sama bahan parcel shelf kekinian yang kayak kain. Yang ini disebut double deck cargo. Bahannya solid dan kita bahkan bisa naruh barang yang bobotnya maksimal 10 kg di atas ini ya. Nice. Nah, ini bisa dilipat kayak gini supaya kita bisa naruh barang yang lebih tinggi di bagasinya. Dan ini bisa dilepas ya. Dan jadinya bagasinya lebih luas. Detail di sebelah kanan sini nggak ada apa-apa. Sedangkan di sebelah kiri ada satu power outlet. Sedangkan lantai bagasinya sedikit ada gundukan dari bibirnya nih. Jadi kalau kita keluarin barang harus diangkat sedikit dulu. Tapi keren ya, meskipun ini udah rendah, di bawah sini masih ada kompartemen lagi loh buat naruh ban serep full size dan model velg yang sama kayak aslinya. Nah, kalau mau luasin kapasitas lagi, jok depan ini bisa dilipat atasnya pakai konfigurasi 40:20:40. Artinya kita bisa lipat yang tengahnya doang gini dan bisa masukin barang yang panjang tapi tipis sambil tetap bisa duduk dua penumpang di belakang. Dan kalau dilipat semua gini, jadi lebih lega lagi. Tapi emang masih ada gundukan yang tinggi banget, jadi barang nggak bisa langsung kita geser ke depan, harus diangkat dulu. Nah, tapi jok ini masih bisa diangkat lagi pakai konfigurasi 40:60. Jadi kalau kita lipat yang kanan, masih bisa buat duduk satu penumpang di sebelah kiri. Nah, kalau udah semua diangkat, lantainya turun sedikit di ujung, tapi barang super tinggi jadi bisa tinggal kita geser ke depan aja. Nice! Dan ini sisa storage di dalam kabin. 9. Detail-detail lain. Varian facelift yang setelah ini, tepatnya CR-V yang keluar di tahun 2010, dapat revisi di bagian suspensi depan kayak rear compliance bush, tingkat kekakuan katup, dan sudut coasternya. Dan yang menarik, setir CR-V generasi ketiga ini yang pakai electric power steering adalah yang varian 2000cc, sedangkan yang 2400cc pakai hydraulic power steering ya. Oh, dan varian otomatis pakai rem parkir yang ada di kaki sini ya, jadi nggak pakai tuas rem tangan, kecuali di varian transmisi manual 2000cc yang masih pakai tuas rem tangan. 10. Kisaran harga. Yang bikin CR-V generasi ketiga ini sangat menarik adalah harganya.
Dari harganya dulu yang 300 jutaan sampai hampir 400 juta, sekarang di Jakarta yang tahun 2007 kayak gini startnya udah tinggal 100 jutaan aja buat yang paling murah. Dan harga yang paling pasaran 2007 sampai 2010 di 120 jutaan sampai sekitar 150 jutaan. Versi facelift 2010 dan 2012 sama-sama bisa kalian temuin dari 140 jutaan sampai 170 jutaan. Termasuk harga yang sangat menarik nih buat SUV yang punya interior mewah 13 tahun kemudian. Dan fitur-fitur safety yang masih termasuk cukup banget di kekinian hari. Oh, dan pajaknya tahun 2007-an bisa kalian temuin mulai dari 2,5 jutaan sampai yang tahun 2012 sekitar hampir 5 jutaan. So, gimana menurut kalian soal Honda CR-V generasi ketiga ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video gini lainnya. See you next time.